Berapa, Bu? Silakan masuk kelas untuk 10 MIPA 1, Pak Ira tunggu. Baru 13 murid. Pak Tirta, Ya. besok kan hari tanggal merah Pak, tetap ada gini nggak Pak? Ini siapa yang bicara? Rehan. Oh, saya Pak, Hmm? Cerlang Pak, Oh, Cerlang. Cerlang. Ya, yang lain dengar nggak suara Mas Cerlang? Ya, untuk besok tanggal 25 itu kan tanggal merah. Ya, Nah, berarti tidak ada pembelajaran. Libur. Alhamdulillah. Jadwal hari Rabu itu untuk jadwal minggu depan. Kan tidak merujuk pada tanggal 25 itu hari Rabunya, ya. ya Pak. Masih Pak. Ya. Cerlang mana kok nggak dinyalakan videonya? Oh, nanti Pak. Nanti. Ya. Baru 22 ini, yang lain belum masuk. Semua mendengar dengan jelas ya suara Pak Tirta ya? Ya. Putus-putus enggak? Ya, Pak. Pada tunggu sekitar 2 menit lagi, setelah itu kita mulai pembelajarannya ya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi usaha dan energi. Dulu sudah sempat Pak Tirta jelaskan di kelas belum materi itu? Sepertinya sudah. Sudah ya. Nah, nanti kita bahas sedikit, setelah itu nanti latihan soal sampai jam 10 ya. Jadi nanti untuk video conference ini karena maksimal 40 menit ya, nanti kita maksimalkan 40 menit video conference-nya. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan soal yang akan Pak Tirta share di grup kelas ya. Ya, Pak. Oke, sementara Pak mute dulu semuanya biar suaranya enggak gaduh. Oke, sekarang yang bisa berbicara hanya Pak Tirta ya, biar suaranya tidak gaduh. Tadi ada beberapa suara yang membuat feedback. Baik, Pak Tirta buka dulu, kita mulai. Sekarang sudah 31 peserta.
Sudah cukup ya, nanti yang telat biar nyusul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kelas 10 MIPA 1 pagi hari ini bersama dengan Pak Tirta kita akan membahas materi ya, melanjutkan mungkin lebih tepatnya materi terkait dengan usaha dan energi. Ya, terakhir kita sudah bahas sedikit apa itu usaha dan juga terkait dengan energi apa saja yang nanti kita bahas. Ada 3 nanti energi yang kita bahas, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Ya, kita akan ulas bentar terkait materi tersebut. Baik, kemarin ya kita sudah membahas terkait dengan usaha dan energi. Untuk pengertiannya sendiri ya, terkait dengan usaha itu adalah perkalian antara besar gaya dengan perpindahan. Jadi sesuai dengan definisi tersebut, suatu benda dikatakan memiliki usaha jika apa? Ya, jika melakukan atau memberikan gaya ya, dan terjadi perpindahan. Ini ya. Jadi berbeda dengan istilah sehari-hari. Misal istilah sehari-hari di dalam bahasa Indonesia itu kan kita mengenal ungkapan namanya juga usaha, atau kita sudah berusaha tapi apa dayanya, itu beda. Itu usaha dalam artian bahasa Indonesia. Tapi untuk usaha dalam fisika berbeda dengan istilah tersebut ya. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya itu didefinisikan sebagai tadi yang disebutkan Pak Tirta, hasil kali komponen gaya yang searah dengan pergeseran panjang dari benda ya. Ini pergeseran panjang dari benda. Nah, misal gaya tersebut membentuk sudut ya, antara arah gaya dengan arah pergeseran. Untuk menghitung besarnya usaha harus dikalikan dengan kosinus sudut yang terbentuk. Ya, harus dikalikan dengan kosinus sudut yang terbentuk. Itu untuk memperoleh gaya. Ya. Berikutnya, nah, usaha oleh gaya F ya, itu didapat dari F kalikan dengan S perpindahannya kalikan dengan cos theta. Nah, sedangkan usaha oleh gaya gesek F kecil, gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda ya. Jadi kalau benda ini berpindah ke arah kanan, maka arah dari gaya geseknya menuju ke arah kiri. Jadi usaha dari gaya gesek itu sama dengan minus ya, Fs. Jadi minus dari gaya geseknya ya, atau kosinus 180 derajat. Karena gaya yang mengenainya itu membentuk sudut 180 derajat terhadap perpindahan. Nah, nilai kosinus 180 derajat itu kan negatif 1 ya. Kemudian untuk usaha oleh gaya normal arahnya tegak lurus ya, gaya normal arahnya tegak lurus dengan perpindahan. Maka usaha dari gaya normal itu sama dengan 0
Kenapa? Karena kalau tegak lurus terhadap perpindahan, sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ya, sedangkan nilai dari kosinus 90 derajat itu adalah berapa? 0. Ya, jadi berapapun nilainya jika dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Kemudian usaha oleh gaya berat. Nah, gaya berat juga membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Jadi nilainya juga sama dengan 0. Ya. Nah, disitu mengapa? Karena usaha totalnya didapat dari tadi W itu usaha total didapat dari F kalikan dengan perpindahan kalikan dengan kosinus theta ya, minus gaya gesek. Nah, kenapa negatif nilai tandanya negatif itu karena arah dari gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah dari perpindahan ya, jadi negatif, nilainya negatif ya. Kemudian usaha oleh gaya yang berubah ya, kalau yang berubah itu yang secara lebih umum nanti dicari menggunakan luasan ya, luasan dari gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi luasan yang terbentuk dari grafik fx terhadap x ya, itu berupa usaha gitu ya. Jadi misal ini besok kalau contoh soalnya itu ini akan membentuk misal trapesium. Nah, yang trapesium tadi itu kalau dicari luasnya itu merupakan nilai dari usaha. Ya, nilai dari usahanya. Itu untuk usaha. Nah, sekarang kita masuk ke energi. Energi itu konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Ya. Dan pengertian energi itu sangat luas, sehingga sulit untuk didefinisikan secara detail seperti apa ya. Seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal dan lain-lain, itu juga semuanya jenis energi ya. Namun secara sederhana energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja ya. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja itu dikatakan atau disebut sebagai energi. Ya, energi. Kemudian jenis-jenis energi yang dulu pernah kita bahas di kelas ada 3. Ya, ada 3. Coba Pak Eta unmute dulu. Nah, ada 3 energi yang akan kita bahas ya. Yang pertama energi mekanik. Nah, energi mekanik itu terdiri dari beberapa sumber. Pertama, dia terdiri dari sumber energi kinetik. Ya, energi kinetik ini kan dulu sudah sering kita bahas. EK itu didapat dari setengah mv kuadrat ya, jadi besarnya energi kinetik itu tergantung dari gerak benda, atau semakin besar kecepatannya maka energi kinetiknya juga semakin besar. Kemudian ada energi potensial gravitasi, itu pengaruhnya karena ketinggian. Sudah kita bahas juga di dalam kelas, semakin tinggi ya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Itu ya. Kemudian energi potensial pegas itu pengaruhnya dari jenis pegasnya. Ya. Jenis pegasnya. Gitu. Berikutnya kita bahas
hubungan usaha dan energi. Usaha dan energi kinetik. Ya. Langsung saja. Jadi usaha ya untuk masa tetap. Ya, untuk masa tetap di mana gaya didapat dari massa dikalikan dengan percepatan. Kemudian S itu didapat dari setengah delta V ya, kali T. Ya. Itu. Nah, maka jika dimasukkan ke dalam rumus W sama dengan F kalikan dengan S, maka berubah menjadi seperti ini. Ya, karena A itu kan kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi waktu yang diperlukan, masukkan ke sini, kalikan dengan setengah. Nah, tadi S-nya itu, S itu kan dapat dari setengah kali kecepatan awal plus kecepatan akhir kalikan dengan waktu. Maka didapat ya, usaha itu adalah setengah mv kuadrat ya, di mana V-nya itu adalah kecepatan akhir dikurangi setengah mv kuadrat juga, di mana V-nya itu adalah kecepatan awal. Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik ya, didapat dari rumusan ini. Jadi besarnya usaha adalah perubahan energi kinetik. Ya. Perubahan energi kinetik benda tersebut. Untuk satuan dari usaha dan energi itu sama ya. Newton meter dalam SI atau Joule. Kenapa kok dinamakan Joule? Karena untuk penemunya itu ya, James Prescott Joule, nama belakangnya Joule itu. Kalau dalam CGS itu Dine cm, dan 1 Joule Dine cm itu atau erg. 1 Joule itu sama dengan 10⁻⁷ erg. Nah, contoh seperti ini. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke 2, ini posisi 1 ya, dan ini posisi 2 sejauh H ya. Nah, seperti itu. Nah, maka ya, menurut tadi itu ya, usaha ya, hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi adalah perubahan ya, perubahan energi potensial awal ketika berada di posisi 1 dikurangi dengan energi potensial ketika berada di posisi 2 ya. Jadi W di sini sama dengan minus delta EP. Kalau yang tadi energi kinetik itu kan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal ya. Jadi dapat disimpulkan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Jadi perubahannya yaitu usaha ya, perubahan dari energi potensial gravitasi itu sama dengan usahanya ya. Satuannya sama, Newton meter. Nah, dari hubungan dua hubungan tadi ya, antara usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial ya, dapat diperoleh hukum konservasi energi mekanik ya, atau kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu kekal ya, di mana perubahan
perubahan energi kinetik itu sama dengan perubahan energi potensial ya. Jadi EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Nah, itulah cara menentukan ya, rumusan yang berlaku di konservasi energi mekanik. Nah, coba lihat di sini. Ini animasinya ya untuk kekekalan energi mekanik. Ketika mobil ini berada di posisi atas sendiri, potensial energi, PE ini potensial energi, nilainya maksimal. Ya. Ketika dia turun, semakin lama potensial energinya menurun, tapi kinetik energi atau energi kinetiknya itu semakin bertambah. Tapi ini mechanical energinya nilainya tetap terus. Ya, ini tetap terus. Jadi mau di atas, mau di bawah, nilainya itu sama untuk energi mekanik. Tapi potensial energi dia berubah, kinetik energi ya juga berubah. Gitu ya. Berikutnya daya. Ya, daya itu adalah energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu. Jadi hubungannya dengan energi daya itu. Jadi kalau ada daya listrik dengan satuan 10 watt, artinya energi listrik yang disalurkan itu adalah 10 joule tiap detik. Ya, itu kalau misalnya energi listrik. Ya, kalau ada lampu kok punya apa? Wattnya itu dayanya itu tertulis 10 watt, nah berarti lampu tersebut memerlukan energi listrik sebesar 10 joule tiap detiknya. Ya. Dia punya satuan watt, ya. Dan 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. 1 joule per second. Dan 1 kWh, artinya 1 kWh itu kepanjangan dari kWh itu adalah kilowatt hour. Hour itu jam ya. Tulisannya kan HOUR. Hour itu jam. Contoh 1. Oke, silakan coba. Nah, kalian ini hitung ya, jika ada balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal, artinya V0-nya itu 0 menuju titik B. Jika bidang miring 30 derajat itu bidang miringnya membentuk sudut 30 derajat dan licin, artinya licin dia tidak ada gaya gesek, dan jarak A dengan B ada 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, kemudian kecepatan balok di B ya, kecepatan balok di B. Nah, model soal seperti ini kita harus menentukan dulu sigma F-nya ya, sigma F dari sistem ini. Karena ini bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek. Yang ada hanya gaya yang sejajar dengan bidang ini, yaitu apa? Bentar, Pak Eta akan nyalakan dulu suaranya. Kita akan nyalakan dulu mic kalian biar kalian bisa komentar. Oke, suaranya sudah Pak Eta unmute.
Lengkap ya, ini 36 semua datang ya. Oke, coba kita cek dulu suara dari Mas Cerlang. Dengar suara Pak Tirta? Ya, Pak. Dengar, Pak. Ya. Pak. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Untuk suaranya tadi masih ada yang kemeresek. Itu jangan deket-deket dengan mic-nya. Kita mau dialog dengan kalian. Oh, ada suara ayam. Kalau ada yang bisa pakai headset biar tidak ada suara-suara dari luar yang mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Di sini coba lihat arah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Nah, suaranya mengganggu ya malah ya. Ganggu. Ganggu, Pak. Coba kita mute lagi aja. Coba. Buat lagi aja, Pak. Oke, sudah kita mute lagi. Tadi untuk menentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, kita harus menentukan sigma F-nya. Gaya yang sejajar dengan perpindahan itu kan mg itu W, ya. W, gaya berat dari benda ini, kalikan dengan sin theta. Ini dulu sudah kita bahas di hukum Newton. Jadi yang searah itu kan W sin theta. Gitu ya. Nah, jadi usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah tinggal ini, gaya yang sejajar dengan perpindahan itu adalah mg sin theta kalikan dengan panjang AB. Ya, kalikan dengan panjang AB. Yaudah ini mg sin 37 derajat, mg-nya 2, g-nya 10. Sin 37 derajat itu berapa? 0,6 ya, 0,6 kalikan dengan perpindahannya adalah 5. Jadi usaha yang dilakukan gaya gravitasi terhadap benda ini besarnya 60 Joule. Pertanyaannya adalah kalau bidang miringnya ini tidak licin, gimana menentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi? Tinggal dikurangi, ya, mg sin theta-nya ini dikurangi dengan gaya gesek. Kenapa dikurangi? Karena arahnya itu berlawanan dengan ini, apa? W sin theta-nya. Berikutnya, pertanyaannya adalah kecepatan balok ketika berada di B. Kecepatan balok ketika berada di B itu berapa? Pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif. Ya, sehingga untuk persoalan di atas itu berlaku hukum kekekalan energi yang tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, menggunakan rumusan hukum kekekalan energi, setengah mv kuadrat plus mg h sama dengan setengah mv kuadrat plus mg h juga, ya, ketika di posisi akhir. Nah, maka VB-nya didapat akar 60. Ya, akar 60. Kenapa kok mgh B-nya ini nilainya 0? Karena HB-nya itu, ya, ketika di posisi B, ketinggiannya itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang di sini juga kenapa kok setengah MVA kuadratnya kok nilainya 0? Karena ketika di posisi A, kecepatannya, ya, kecepatan awalnya itu nilainya 0. Kalau V-nya nilainya 0, ya maka EK-nya juga nilainya 0. Nah, didapat dari situ, maka masukkan ke dalam rumusan ini setengah MVB kuadrat plus 0 sama dengan 0 plus MGHA, ya, 2 kali 10, ya, kan tadi kan yang ditanyakan adalah HA-nya. HA, ya, HA didapat dari AB sin 37. Kenapa? Karena sin, ya, di yang tadi sin 30 derajat. Sin itu kan depan dibagi miring. Depannya itu kan H. Miringnya itu tadi AB-nya itu adalah 5. Ya, maka sinnya itu ini Bu, nggih. Itu Renatia kok kameranya kebalik. Oh, sengaja. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi hanya ini didapat dari, ya, tadi hanya itu didapat dari AB sin 37 derajat. Nah, nilainya berarti 3 meter untuk hanya. Dimasukkan hanya itu 3 meter. Di sini 2 kali 10 kali 3 itu adalah 60. Nah, 2 kali 10 kali 3 60. Kemudian VB-nya, VB kuadratnya sama dengan 60. Maka untuk mencari VB-nya sama dengan akar 60. Ya. Untuk menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika. Dinamika itu bab sebelumnya itu. Nah, sekarang kalau pakai pegas, ya, pakai pegas kita. Nah, balok yang memiliki massa 2 kg bergerak ke kanan. Di sebelah kanan ini ada pegas, ya, ada pegas. Dia bergerak dengan kelajuan 4 meter per second balok tersebut. Kemudian menabrak pegas dengan yang memiliki konstanta pegas K. Ya, memiliki konstanta pegas K. Di sini. Nah, dari posisi A ini dia sampai ke sini. Pindah ke sini. Ya. Pindah ke sini. Gitu. Nah, jika jarak A ke B itu 2 meter, A ke B itu 2 meter, ya, BC itu 0,5 meter. Jadi ketika massa M ini menabrak, kemudian B ke C itu mengakibatkan pegasnya itu mampat sejauh 0,5 meter. Gitu ya. Dan titik C di sini itu adalah titik pegas tertekan maksimum. Pertanyaannya adalah kecepatan balok saat menabrak pegas di B. Ya, kecepatan balok saat menabrak pegas di B, kemudian konstanta pegas K-nya ini berapa? Nah, untuk pegas F, ya, rumusan yang berlaku adalah F sama dengan min K kali delta X. Di sini kan disebutkan pegas tersebut, ya, awalnya posisinya di B ini berpindah ke C sejauh 0,5 meter. Jadi delta X-nya itu adalah 0,5 meter, ya, 0,5 meter.
Kecepatan balok saat menabrak pegas di B itu dapat dicari dari ini. Gunakan hukum kekekalan energi untuk titik A sampai titik B. Ya. Setengah MV B kuadrat plus energi potensial B ini sama dengan setengah MV A kuadrat plus energi potensial A. Nah, karena energi potensial di A dan di B tidak ada, ya, maka tadi ya, A sama dengan B sama dengan 0. Gitu ya. Jadi nilainya 0 untuk energi potensial di A dan di B. Tinggal apa? Tinggal setengah MVB kuadrat sama dengan setengah MVA kuadrat. Karena EP-nya itu sama, maka EK ketika di B dan di A juga sama. Sehingga kecepatan balok di B itu sama dengan kecepatan balok di A. Yaitu berapa nilainya? 4 meter per second. Jadi ya, karena EPB itu nilainya 0, EPA itu juga nilainya 0, artinya ketinggiannya itu bernilai 0 untuk di posisi B, ketinggiannya juga bernilai 0 ketika di posisi A. Nah, maka energi potensial B dan energi potensial A sama dengan 0. Kalau sama, berarti VB sama dengan VA. Ya. Kemudian kecepatan balok di C, tadi kan ketika di A dan di B. Ketika di A 4 meter per second, di B juga 4 meter per second. Nah, setelah menabrak di B, itu menyebabkan pegas bergeser sejauh 0,5 meter. Pertanyaan berikutnya, kecepatan balok di C ya, adalah 0, karena dia kan sampai berhenti di C. Karena di titik C pegas tertekan maksimum, jadi baloknya berhenti sesaat sebelum nanti dia mental kembali ke tempat semula. Jadi kecepatan balok di C nilainya 0. Ketika di B tadi 4. Baik, untuk waktunya kita tinggal 2 menit. 2 menit lagi sudah 40 menit. Dan zoomnya itu kalau zoom free maksimalnya 40 menit. Kita cepatkan ya. Nah, dimasukkan ke yang tadi, setengah MVC kuadrat plus setengah KX kuadrat ya, jadi energi potensial pegas ini untuk pegas dia ya, setengah KX kuadrat itu energi potensial pegas. Jadi untuk pegas energi potensialnya dirubah menjadi energi potensial pegas. Nah, dari rumusan tadi itu maka ketemunya K sama dengan 128 Newton per meter. Oke, sementara itu untuk video conference-nya, nanti kita lanjut menggunakan WA Group ya, untuk latihan soalnya Pak Ita akan share ke WA Group. Silakan dikerjakan ya, kemudian nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.